Pada zaman dahulu, di dataran tinggi Dieng yang berselimut kabut dan udara sejuk, berdirilah sebuah istana megah bagaikan permata di tengah pegunungan. Di dalam istana itulah tinggal seorang putri jelita bernama Shinta Dewi. Cantikannya tersohor hingga ke penjuru negeri, parasnya memesona, kulitnya seputih melati, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapa saja yang memandang. Tak heran jika para pangeran dari berbagai kerajaan datang silih berganti untuk meminangnya. Mereka membawa hadiah terbaik, emas permata, hingga pasukan terbaik untuk mengesankan sang putri. Namun, satu persatu lamaran mereka ditolak. Bukan karena sang putri tak ingin menikah, tetapi mahar yang ia tetapkan terlampau tinggi. Hanya pria yang benar-benar mampu memenuhi syarat itulah yang bisa menjadi suaminya. Sayangnya, belum ada satupun pangeran yang sanggup menjawab tantangan itu. Hingga pada suatu hari, muncul seorang bangsawan kaya raya bernama Pangeran Kidang. Namanya terkenal di berbagai kerajaan karena kekayaannya yang melimpah dan kuasanya yang luas. Pangeran Kidang tidak datang langsung, melainkan mengirim utusan untuk menyampaikan maksud hatinya. Ketika mendengar bahwa Pangeran Kidang mampu memenuhi semua mahar yang ia minta, Shinta Dewi pun akhirnya luluh. Untuk pertama kalinya, ia menerima lamaran. Persiapan pernikahan segera dilakukan. Istana mulai dihiasi, para pelayan sibuk bekerja, dan kabar pernikahan agung itu tersebar ke berbagai penjuru. Namun, ketenangan itu berubah menjadi kejutan saat Pangeran Kidang tiba di istana. Dengan tubuh tegap dan sikap penuh wibawa, ia memang tampak seperti pangeran ideal. Namun betapa terkejutnya Shinta Dewi saat mengetahui bahwa Pangeran Kidang memiliki kepala seekor kijang lengkap dengan mata bulat dan sepasang tanduk tajam. Rupanya, itulah alasan nama Kidang disematkan padanya. Shinta Dewi dilanda rasa malu dan penyesalan. Ia tak ingin menikah dengan sosok aneh yang kini berdiri di hadapannya. Maka, dengan akalnya, ia menyusun rencana untuk membatalkan pernikahan itu. Dengan suara lembut namun penuh maksud tersembunyi, ia mengajukan satu syarat tambahan. Katanya, kerajaan tengah dilanda kemarau panjang dan rakyat sangat menderita. Ia meminta Pangeran Kidang membuat sebuah sumur besar dan dalam untuk membantu rakyat, dan itu harus diselesaikan dalam waktu 1 malam saja. Tanpa ragu, Pangeran Kidang menyanggupi permintaan tersebut. Saat malam menjelang, ia langsung bekerja. Dengan tangan dan tanduknya yang kuat, serta kesaktian yang dimilikinya, ia mulai menggali sumur dengan kecepatan luar biasa. Tanah demi tanah terlempar keluar. Sementara itu, fajar mulai mengintip di balik pegunungan. Pekerjaan Pangeran Kidang hampir selesai. Melihat itu, Shinta Dewi panik. Rencananya nyaris gagal. Dengan segera, ia memerintahkan para pengawalnya untuk menimbun kembali sumur yang tengah digarap. Tanah dilemparkan masuk ke dalam lubang, menimbun Pangeran Kidang yang masih berada di dalamnya. Sadar akan pengkhianatan ini, Pangeran Kidang berusaha sekuat tenaga keluar dari reruntuhan. Namun, takdir berkata lain. Ia tertimbun dan tak pernah berhasil menyelamatkan diri. Sebelum ajal menjemputnya, Pangeran Kidang mengucap kutukan agar Shinta Dewi memiliki wajah buruk rupa dan rambut yang tak bisa disisir, menggimbal selamanya. Kutukan itu pun menjadi kenyataan. Wajah Shinta Dewi berubah drastis, dan rambutnya pun menjadi gimbal yang tak bisa dirapikan. Rakyat pun terkejut melihat perubahan sang putri. Sementara itu, dari bekas sumur tempat terkuburnya Pangeran Kidang, muncul letupan lumpur panas yang terus menyembur hingga kini. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Kawah Si Kidang. Sebuah kawah aktif di dataran tinggi Dieng yang menyimpan kisah tragis sang pangeran dan putri pengkhianat.